Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sektio Merian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan kelima mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini, saya akan mempresentasikan tentang teori klasik dan teori Marxis tentang pembangunan ekonomi. Baiklah, masuk ke teori yang pertama, yaitu teori klasik. Dalam teori klasik terbagi dalam beberapa teori. Yang pertama yaitu kebijaksanaan pasar bebas. Ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna pasar bebas yang secara otomatis bebas dari segala campur tangan pemerintah. Kedua yaitu pemupukan modal kecil ke arah kemajuan. Semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci kemajuan karena itu merupakan menekankan betapa penting arti tabungan dalam jumlah yang besar. Ketiga yaitu keuntungan rangsang bagi investasi. Menurut kaum klasik, keuntungan berangsang investasi. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. Keempat yaitu keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antara kapitalis meningkat. Selanjutnya yaitu keadaan stasioneri. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada ahli proses pemupukan modal. Keadaan stasioner dijelaskan pada kurva berikut. Populasi diukur sepanjang sumbu horizontal dan total produk dikurangi sewa pada sumbu vertikal. Kurva OP adalah kurva produksi yang menunjukkan total produksi dikurangi sewa sebagai fungsi populasi. Dengan bertambahnya populasi, kurva OP mendatar karena berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang. Sinar melalui titik asal OW mengukur tingkat upah real yang konstan. Jarak variabel antara sumbu horizontal dan garis tingkat upah OW mengukur total tagihan upah pada berbagai tingkat populasi. Jadi, W1N1, W2N2, dan W3N3 adalah total tagihan upah pada tingkat populasi ON1, ON2, dan ON3. Ketika tagihan upah adalah W1 dan N1, keuntungannya adalah P1W. Total produksi dikurangi sewa tagihan upah, yaitu P1N1 ditambah W1N1 sama dengan P1W. Jika keuntungan adalah P1 dan W1, investasi didorong. Permintaan tenaga kerja meningkat menjadi ON2, yang mendorong tagihan upah ke W2N2, tetapi keuntungan menurun ke P2W2. Ini akan mendorong investasi lebih lanjut dan teknik kemajuan dan meningkatkan permintaan tenaga kerja ke ON3. Dan tagihan upah juga akan meningkat menjadi W3N3. Namun, keuntungan akan menurun ke P3W3. Proses akumulasi kapital meningkatkan populasi dan tagihan upah. Ini akan berlanjut sampai keuntungan hilang sama sekali di titik S dari tempat keadaan stasioner terjadi. Baiklah, masuk ke kelemahan teori klasik. Kelemahan teori klasik yang pertama yaitu mengabaikan kelas menengah. Teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang berikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi, sebenarnya sumber utama tabungan negara maju adalah para penerima pendapatan dan bukan pemilik harta. Kedua yaitu melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan persyaratan utama bagi pembangunan ekonomi. Ketiga yaitu meremehkan teknologi. Kekurangannya ialah kealpaan mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Yang keempat yaitu hukum yang tidak realistik. Hal ini
terjadi ketika kenaikan cepat produk pertanian di negara maju telah membuktikan bahwa kaum klasik kurang menduga potensi kemajuan teknologi di dalam membendung penurunan hasil pada tanah. Kelima yaitu pemilikan keliru mengenai upah dan keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menuju tingkat hidup minimal. Kenaikan upah yang terjadi terus-menerus tanpa dibarengi dengan merosotnya tingkat keuntungan. Keenam yaitu proses pertumbuhan yang tidak realistik. Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mendek di mana ada perubahan tetapi di sekitar titik equilibrium. Penjelasan ini ternyata tidak memuaskan karena seperti yang terlihat sekarang proses pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan secara mulus. Baiklah, masuk ke teori yang kedua yaitu teori Marx. Teori Marx yang pertama yaitu penafsiran sejarah secara materialistik. Penafsiran secara materialistik terhadap sejarah yang mencoba untuk memperlihatkan bahwa semua peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi yang terus-menerus di antara berbagai kelas dan kelompok dalam masyarakat. Kedua yaitu nilai lebih. Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme. Dan atas dasar teori ini nilai lebih, ia membangun suprastruktur analisa pembangunan ekonominya. Ketiga yaitu akumulasi modal. Menurut Marx, tenaga lebih inilah yang membawa kepada akumulasi modal. Keuntungan ditentukan oleh jumlah modal. Modal yang ditanamkan dalam persediaan atau bahan mentah atau peralatan yang secara langsung menunjang produktivitas kerja. Disebut Marx modal konstan C, modal yang diperuntukkan bagi pembelian tenaga kerja dalam bentuk upah atau nafkah hidup langsung disebutnya modal variabel atau V. Nilai lebih ditandai dengan S, jadi nilai total produk W sama dengan modal konstan ditambah modal variabel tambah nilai lebih, atau C ditambah V ditambah S. Atas dasar pemisahan output total nilai inilah Marx memperkenalkan skema departemen produksi sederhana dan skema departemental produksi yang diperluas. Marx membagi output total ekonomi ke dalam bagian 1 dan bagian 2. Output total masing-masing dinyatakan sebagai berikut. Salah satu akibat akumulasi modal adalah terkonsentrasinya perusahaan raksasa. Marx percaya bahwa kemajuan teknologi cenderung meningkatkan komposisi organik dari modal, atau kita sebut C per V, karena tingkat keuntungan berhubungan terbalik terhadap komposisi organik modal. Maka dengan adanya akumulasi modal, tingkat keuntungan cenderung menurun. Marx menjelaskan kecenderungan jatuhnya tingkat keuntungan ini dalam persamaan sebagai berikut. Masuk ke teori Marx yang keempat yaitu krisis kapitalis. Untuk mencegah kecenderungan menurunnya tingkat keuntungan ini, para kapitalis menaikkan tingkat eksploitasi dengan jalan mengurangi upah, memperpanjang hari kerja, dan dengan meningkatkan kecepatan dan sebagainya. Sebab utama segala krisis ekonomi menurut Marx adalah kemiskinan dan terbatasnya orang banyak. Krisis ekonomi nampak dalam bentuk melimpahnya hasil produk barang, sulitnya menemukan pasar, jatuhnya harga, dan turunnya produksi secara tajam. Baiklah, masuk ke kekurangan teori Marx. Kekurangan teori Marx yang pertama yaitu nilai lebih tidak realistik. Marx telah menciptakan dunia nilai yang abstrak dan tidak nyata yang membuat teorinya sukar atau kaku untuk memahami bekerjanya kapitalisme. Kedua yaitu Marx nabi palsu. Ternyata seorang Marx adalah peramal palsu. Masyarakat sosialis memang telah lahir, tetapi evaluasinya tidak sesuai dengan digariskan Marx. Negara yang menurut pemikiran Marx anehnya merupakan negara yang di dalam pembangunan kapitalisme tertinggal di negara terbelakang. 3 yaitu kemajuan teknologi bermanfaat di dalam peningkatan pekerjaan, tetapi
Pandangan ini berlebihan sebab kemajuan teknologi dalam jangka panjang justru menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan permintaan, dan memperbesar pendapatan. Yang keempat yaitu kecenderungannya jatuhnya keuntungan tidak benar. Ia tidak melihat bahwa penemuan teknologi merupakan juga tabungan modal, dan bahwa dengan menurunkan rasio modal, output meningkatkan produktivitas, dan total output keuntungan dapat naik bersama-sama dengan upah buruh. Yang kelima yaitu Marx tidak memahami fleksibilitas kapitalisme. Marx juga tidak menyangka munculnya demokrasi politik sebagai pelindung dan pelestarian kapitalisme. Keenam yaitu teori siklus Marx yang salah. Ia tidak menyadari dengan pembangunan ekonomi, bagian dari upah dalam pendapatan agregat tidak harus menurun, juga permintaan akan barang konsumsi. Teori Marx dalam negara terbelakang. Teori Marx dalam negara terbelakang ini tidak bisa ditetapkan secara langsung di negara terbelakang. Kegagalan Marx untuk menyadari adanya tekanan produk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang penduduknya sangat padat. Paham Marx tentang pembangunan terencana nampaknya juga menarik perhatian negara terbelakang yang sangat haus pada industrialisasi dengan risiko pengencangan ikat pinggang secara berlebihan di tingkat nasional. Sebetulnya skema bagian Marx lah yang bisa diterapkan di negara-negara terbelakang. Negara seperti itu terutama memiliki perekonomian yang dualistis, terdiri dari sektor kapitalis dan sektor pertanian pangan dan usaha skala kecil yang bisa dikatakan mewakili dua bagian dari Marx. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.